Perkenalkan, nama saya Eti Roheti, tadi sudah disebutkan, Sundanis banget kalau dari nama. Saya tinggal di Depok, Pak. Yang tadi kata Pak Gani, Pak Kepala Dinas, zonanya masih zona oranye. Merahnya lama, baru oranye, merah lagi, dan sekarang oranye lagi. Gitu. Mudah-mudahan cepat hijau ya, Pak. Karena saya nggak bisa kemana-mana. Dan seperti tadi yang disampaikan Bapak Moderator, karena saya lagi di rumah, seorang diri, jadi tidak pakai masker ya, Pak. Kalau keluar harus pakai masker, wajib. Ya, kebetulan saya berdinas di Rumah Sakit Permata Depok sebagai ketua komite di sana. Dan kebetulan waktu saya ke Wisma Atlet itu saya cuti di kantor dan saya memang mendaftarkan diri jadi relawan. Alhamdulillah diizinkan sama direktur dan saya berangkat ke sana. Jadi saya berangkat ke sana itu waktu itu pas Ramadan, Pak, pertengahan Ramadan. Awal. Ya, jadi 2 minggu Ramadan saya berangkat, tepatnya 4 Mei saya berada di sana. Jadi sebelum menjadi relawan Wisma Atlet, yang pertama itu saya daftarnya ke link yang diberikan oleh PPNI Jakarta. Ada linknya secara online, kemudian masuk ke sana. Alhamdulillah, kemudian dari itu kemudian masuk ke ada grup namanya grup Telegram. Nah, di Telegram itu saya menyimak semua arahan-arahan untuk menjadi relawan. Kemudian pada hari itu, beberapa hari kemudian ada tuh informasi yang domisilinya Jabodetabek, kalau ingin menjadi relawan segera harap masuk ke WA Group. Hubungi waktu itu Ibu Desi dari PPSDM. Kemudian saya masuk ke sana, dimasukkan ke grup WA Group. Nah, di WA Group itu banyak informasi-informasi yang diberikan. Salah satunya adalah arahan-arahan. Jadi setelah kita masuk WA Group, kita resmi menjadi calon relawan di Wisma Atlet. Kemudian waktu itu ada pengumuman kapan harus MCU. Kan pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Jadi kalau pesertanya dari Jabodetabek langsung datang ke tempat MCU. Kalau yang dari luar kota itu disiapkan hotel, waktu itu di hotel daerah Kemayoran. Kemudian setelah kita MCU, sambil menunggu hasil MCU, kita waktu itu diberikan pengarahan bahwa kalau memang lulus jadi relawan kita harus membawa perlengkapan pribadi. Contohnya pakaian untuk 44 hari. Jadi selama 44 hari nggak boleh pulang selama satu siklus menjadi relawan di sana. Kemudian bawa obat-obatan pribadi, bawa masker, hand sanitizer, sampai deterjen, gantungan baju, spray, sarung bantal gitu, semua sebaiknya bawa sendiri gitu ya. Kemudian dijelaskan juga waktu itu bahwa satu siklus kita menjadi relawan itu terdiri dari 30 hari pelayanan dan 14 hari karantina. Jadi harus siap minta izin sama keluarga bahwa saya 44 hari nggak pulang. Padahal itu Ramadan, ketemu Idul Fitri di sana gitu ya. Kemudian diminta juga tuh fotokopi KTP, nomor rekening. Nomor rekening tuh diminta di awal, kemudian fotokopi STR, kemudian fotokopi BPJS Ketenagakerjaan, dan yang paling penting adalah surat izin dari keluarga. Karena tadi kan Pak meninggalkan keluarga 44 hari dalam satu siklus gitu. Nah, kemudian kita MCU, bila kita lolos berarti kita langsung menjadi relawan. Ditetapkan hari apa kita harus stay di Wisma. Kalau tidak lulus secara kesehatan, calon relawan akan dikembalikan ke daerah asal dan diberikan akomodasi, difasilitasi untuk pulang ke daerah asal. Jadi waktu itu saya masuk ke gelombang 19, kebetulan gelombang saya itu paling banyak, pesertanya sampai 100 orang lebih malah. Dan itu beberapa nggak lulus, jadi yang lulus itu dari saya itu 100 orang. Jadi memang kami tuh gelombang terbanyak waktu itu. Dan kebetulan saya paling tua juga pas secara usia. Yang daftar itu semua anak muda, cuma saya doang yang ibu-ibu beranak 2 di atas 40-an gitu. Tapi saya semangat bismillah karena memang pengen ke sana gitu. Dan alhamdulillah meskipun deg-degan takut nggak lulus secara kesehatan, namanya usia ya udah 40 gitu. Tapi alhamdulillah saya lulus dari MCU, kemudian kita diberikan pembekalan selama 2 hari. Pembekalan itu dari materi-materi ya dari Rumah Sakit Wisma Atlet, kemudian PPI tentunya ya. Waktu itu Ibu Goltaf yang memberikan pengarahan kepada kita, dan memang kan senjatanya kan emang ilmu utamanya di PPI itu ya.
Jadi kita diajarkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan standar WHO. Jangan asal-asalan cuci tangannya, karena kita di medan perang paling depan. Jadi kalau kata Bu Gota waktu itu ya senjatanya cuma satu, cuci tangan yang paling utama. Dan musuh virus itu kan deterjen sama alkohol. Jadi kalau benda-benda yang sudah berhubungan ya harus segera dibersihkan pakai alkohol. Dan kalau pakaian ya harus segera direndam pakai deterjen gitu, seperti itu. Kemudian juga kita diajarkan bagaimana cara menggunakan APD dan melepaskan APD yang baik dan benar. Karena kalau di Wisma Atlet itu sangat strict sekali gitu. Tahapan-tahapan memakai, tahap-tahapan melepas APD itu harus sesuai dengan protap. Karena kalau salah ya nggak boleh, karena kan kita di medan paling depan ya, seperti itu. Nah kemudian setelah kita lolos berarti kita sudah punya SK sebagai relawan. Setelah ada sprint kemudian kita langsung bekerja. Jadi waktu itu saya berangkat dari rumah itu, jadi dadakan semua tuh Pak, saya dalam waktu 4 hari itu ya langsung diterima dan dikabarkan bahwa tanggal 4 Mei kita harus sudah ada di Wisma Atlet. Jadi saya buru-buru berangkat ke Wisma Atlet karena paling lambat itu jam 4 kita harus sudah masuk Wisma. Nah untuk relawan yang tempat tinggalnya kami tinggal di Tower 2. Jadi kalau di Wisma Atlet itu kan ada tower-tower ya. Jadi Tower 1 itu untuk perkantoran, Tower 2 itu untuk tempat tinggal para relawan. Itu zona-zona hijau. Kemudian nanti kita ganti APD itu di Tower 4 dan kita dinasnya itu di Tower 4, di Tower 3 maaf. Kemudian kita dinasnya itu di Tower 7 dan di Tower 4 waktu itu. Dan Tower 6 masih persiapan. Dan jarak antara satu tower dengan tower lain itu lumayan jauh gitu ya, lumayan ngos-ngosan kalau jalan, apalagi sudah pakai APD. Jadi memang pembagian zona-zonanya sangat bagus sekali di sana gitu ya. Jadi kita tinggal di jalur hijau, di zona hijau, kemudian ganti APD di tower yang 3, kemudian kita masuk ke zona merah itu sudah memakai APD lengkap gitu, seperti itu. Jadi selama dinas itu kami dibagi menjadi 5 tim Pak. Jadi ada tim A, tim B, tim C, tim D, dan tim E. Waktu itu saya masuk tim A, dan satu tim itu kita sekali dinas itu bisa di atas 90 orang. Jadi banyak banget gitu sekali dinas. Dan kita harus kalau kenal sih mungkin gini ya Pak, kalau kami istilahnya kalau pakai hazmat kami kenal si A, si B, si C-nya, karena kan ada nama di baju ya. Dan yang sangat diapal sama kita itu adalah matanya gitu. Jadi ciri khas kami pada saat memakai hazmat saling mengenal itu adalah matanya. Tapi kalau udah buka hazmat, udah lagi cuci tangan, kita udah nggak tahu lagi itu siapa gitu. Karena kan banyak gitu dalam satu gelombang gitu kan. Kemudian biasanya kita kan over-overan, misalnya saya tim A berarti saya operan dengan tim E gitu, dan selanjutnya seperti itu. Kami waktu itu saya di Tower 7. Tower 7 itu ada 32 lantai. Jadi lantai 1 itu UGD, lantai 2 itu HCU, lantai 3 itu untuk pasien-pasien berjemur. Kemudian lantai 4 sampai lantai 32 itu rawat inap di Tower 7. Kemudian waktu itu kita ada buka Tower 4 itu baru 4 lantai buka, tergantung pasiennya bertambah apa tidak. Jadi kalau pasiennya nambah kita buka lagi platnya gitu. Terus satu lantai itu terdiri dari 32 kamar. Dari kamar itu jadi kan bentuknya kalau Wisma Atlet itu kayak plat gitu loh Pak. Jadi kalau satu kamar itu terdiri dari ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada kamarnya 2 gitu ya. Jadi satu kamar itu bisa berisi 3 pasien atau 2 pasien gitu. Dan waktu itu kita merawatnya sekali dinas itu bisa 2 atau 3 orang, dengan pasiennya bisa jumlahnya itu Pak, kamarnya 30 dikali 2 atau dikali 3 gitu. Jadi waktu itu pernah saya pasiennya sampai 60-an, kita jaga bertiga. Luar biasa. Kemudian mungkin saya ceritakan dulu gitu ya bagaimana saat kita dinas gitu kan. Jadi kalau dibilang suka duka, harapan dan kenyataan, mungkin nanti adik-adik semua yang ingin menjadi relawan di Wisma Atlet mungkin punya gambaran ya. Kalau menurut saya pribadi itu lebih banyak sukanya gitu. Sebenarnya saya pengen ke sana, tapi saya punya kewajiban ya, jadi nggak boleh jadi ke sana lagi.
Bahkan saya salut sekali sama teman-teman yang masih berada di sana dari awal Wisma Atlet dibuka sampai sekarang mereka masih di sana dengan apa ya, kita punya spirit gitu, punya apa ya, bahwa kami tidak akan pulang sebelum corona tumbang gitu ya. Mudah-mudahan ya Indonesia segera sembuh sehingga si virus coronanya sekarang kembali ke alamnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau dinas, mungkin gambarannya beda dengan rumah sakit ya teman-teman yang di rumah sakit gitu. Kalau kami dinas itu jadi pada saat kita mau dinas kita sudah siap. Biasanya kalau saya sih sebelum dinas itu saya sudah siap pempes karena kan pakainya di kamar biar lebih confident gitu ya. Karena kalau di ruang ganti nanti antrinya lama. Jadi saya keluar dari kamar itu sudah pakai pempes Pak, karena kan dinasnya bisa 8 jam lebih ya dengan persiapan dan overan. Kita kan nggak bisa BAB, BAK selama pakai APD gitu ya. Jadi memang harus ya siap bertahan seperti itu. Makanya kalau diutamakan itu harus pakai diapos gitu ya. Kemudian kita dari kamar sudah siap dengan baju dasar yang akan nanti dilapisi dengan APD. Kemudian keluar kamar itu saya dari lantai 15 waktu itu langsung turun ke lantai 1 dari tower 2. Kemudian kami menuju ke tower 3, itu ruang penukaran APD. Jadi setiap relawan itu kan ada kalungnya tuh berwarna kuning. Jadi pada saat dinas kita sambil absen, kita tukar si kartu kuning itu dengan kalung yang merah. Kalung merah itu bertanda kita lagi dinas gitu kan. Kemudian kita tukar lagi dengan seperangkat APD di ruang APD tersendiri. Kemudian kita berhenti APD di ruang perempuan ya di perempuan, laki-laki di laki-laki. Jadi kita punya 2 ruangan yang terpisah. Dan itu yang harus yang harus dilakukan adalah pada saat memakai APD itu susunannya harus benar gitu, sesuai dengan protokol. Jadi pertama pakai masker N95 dulu, kemudian pakai masker bedah. Dan ini trik-trik teman-teman beda-beda. Kayak saya nih biasanya kan hidung di sini berbekas tuh Pak karena pakai masker itu lama. Jadi kita pakai plaster dulu ya, di sini diplaster dulu. Kemudian di sini ada talinya, kita pakai plaster biar tidak lecet pada saat dinas. Kemudian setelah itu kita pakai baju APD-nya. Setelah pakai baju APD terus pakai sepatu, pakai cover shoes, kemudian headphone 2 lapis. Kemudian kalau kita sudah siap, ini saya ada fotonya mungkin ya, ini kalau kita lagi dinas itu kayak gini gambarannya. Seperti ini. Kemudian setelah kita bajunya siap, kita di lakban gitu. Karena biar nggak lepas, jadi kita harus ada dipakai isolasi bening atau coklat biar di daerah tangan ini tidak lepas. Kemudian terutama di daerah kepala itu sama harus dipasang biar enggak kendor-kendor dan nanti terbuka selama dinas. Kemudian kita sudah siap, diperiksa satu-satu sama kan waktu itu kan kami di bawah TNI ya. Jadi TNI-nya akan periksa kami pada saat mau dinas itu sudah rapi apa belum. Kalau sudah rapi, kemudian kita ada di absen dulu, dipanggil satu-satu, misalnya Eti Roheti di lantai 30 hadir gitu kan, seperti itu. Nah sudah itu kemudian kita briefing dulu sebelum kita masuk ke tower 7, ke zona merah tempat kami berdinas. Kami briefing dulu, kami berdoa dulu, kemudian ada pengarahan-pengarahan dari ketua tim nanti dinasnya. Dan yang penting adalah mengobarkan semangat bahwa kita akan berjihad gitu di sana, bukan cuma main-main, tapi kami akan merawat pasien tentunya dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yaitu apalagi waktu itu kan karena lagi Ramadan, jadi dinasnya tuh luar biasa gitu, berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau dinas pagi itu dulu jam 3 pagi udah masuk ke dinas. Jadi jam 2 pagi itu kami sudah persiapan di APD. Jadi memang protapnya kalau dinas jam 3 pagi berarti jam 2 kita harus sudah turun dari kamar dan siapan APD. Jadi bisa 1 jam kami persiapan memakai APD sampai briefing. Kemudian setelah selesai lengkap semua baru kita masuk ke tower 7 gitu ya. Kemudian setelah itu tadi ya dinas paginya jam 3, itu kami overrun sampai jam 2 siang. Jadi gimana tuh ya, enggak. Jadi sahurnya dimajukan tuh. Jadi harus udah sahur sebelum jam 2 gitu. Jadi kemudian
pulang-pulang, iya pulang-pulang kan udah siang tuh ya, udah jam 2-an gitu ya, jam 2 pulang, masuk ke kamar. Kemudian dinas siangnya itu kan berarti kalau jam 3 masuk berarti jam 2 harus sudah siap. Dan yang paling apa ya, yang paling berkesan buat saya dah kalau dinas malam, Pak. Dinas malam itu masuknya itu setengah 7 malam. Jadi jam 7 malam itu kami harus sudah overan di tower 7. Kebayang ya, maghrib jam 6 harus sholat maghrib, harus buka, tapi kami harus siap di tempat APD itu setengah 7. Jadi ya gimana caranya memanage agar disiplin gitu, setengah 7 harus sudah di di tempat APD. Paling saya bukanya cuma minum sama 3 biji kurma udah jalan gitu ya. Dan itu selesai dinasnya selesai dinasnya itu jam 3 pagi. Kalau operan cepat, kalau operan lama kan ganti baju, dekon segala macam sampai mandi itu lama ya, nyampe ke kamar itu bisa jam 4:04. Mulai sahur sebentar lagi udah mulai subuh gitu ya. Jadi memang waktu di sana kurus kurus dengan sendirinya gitu ya, tapi seperti itu. Iya, mangga. Iya, Pak. Iya, mangga. Iya, betul. Ya kebetulan sih waktu itu saya niatnya memang pengen secara dari hati pengen di garda terdepan gitu, pengen di Wisma Atlet kan memang pasiennya waktu itu banyak ya, sampai ribuan. Saya pengen berada di sana gitu. Jadi saya bilang izin sama suami saya gini, kalaupun nanti Tuhan menanyakan saya ada di mana, saya ada di sana gitu, seperti itu. Saya nggak mau pada saat Tuhan bertanya, kamu Eti ada di mana? Kamu kan Muslim, kamu kan perawat, kok cuma di rumah doang gitu kan? Saya ingin pada saat Allah menanyakan kepada saya berada di sana, dan memang niatnya ingin merawat pasien-pasien di sana secara langsung. Tapi kan tentu karena saya juga kerja, saya harus minta izin pimpinan saya, dan alhamdulillah diizinkan dengan cuti di luar tanggungan, dan alhamdulillah Pak 1,5 bulan saya bisa di sana. Keluarga bisa paham, tapi sebenarnya kalau keluarga besar sih nggak paham ya, dia juru saya pulang gitu, ngapain ninggalin anak suami Ramadan pula gitu. Tapi saya bismillah, insya Allah saya bisa, dan emang pengen di sana gitu Pak. Kalau dari umur ya saya pengennya sih usia tua tapi nggak kalah sama anak muda ya Pak, pengennya, dan alhamdulillah kuat di sana. Iya gitu. Iya. Iya. Oh di sana. Oh iya. Oh gitu. Iya. Amin. Iya. Iya, betul. Betul. Betul Pak, sumuhun eta. Dan memang di sana ya, iya, mangga. Iya. 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 Kalau di Wisma Atlet kan memang pasiennya pasien-pasien yang mandiri ya, yang tidak ada gejala, ataupun kalau ada gejalanya gejala ringan gitu, seperti itu. Jadi memang pas masuk pasien UGD itu kan screeningnya jelas gitu kan. Jadi kalau memang ada keluhan dari UGD langsung dirujuk. Kalau yang ringan misalnya ada hipertensi atau apa ya dirawat di sana. Jadi kalau pada saat saya merawat pasien di sana ya pasiennya sama seperti kita, sehat, kelihatannya secara fisik gitu kan, bisa berjalan sendiri, semuanya mandiri. Cuma memang pada saat kita sudah berinteraksi, sudah kita bicara, ya memang dari segi psikologisnya yang harus kita berikan penguatan gitu. Biasanya saya pada saat saya berdinas, misalnya tadi pasiennya ada waktu 2050, kami punya pasien observasi. Sekali ketemu pasien itu saya bisa 30 menit lebih sama satu pasien aja. Jadi sambil kita TTP, kan di sana kerjaannya ringan-ringan ya Pak, paling TTP gitu ya. Sambil TTP kita mengkaji apa yang dirasakan pasien.
Dan subhanallah gitu, dari cerita-cerita mereka itu membuat kita, ya Allah, kita alhamdulillah ya gitu, kita sehat, kita tidak diberikan virus itu menempel di tubuh kita. Tapi saya selalu menanam ke pasien-pasien bahwa bapak atau ibu yang berada di sini ya memang pilihan Tuhan, bahwa bapak dan ibu itu adalah orang yang kuat yang bisa melawan virus ini. Dan yang paling miris Pak, kalau pasiennya itu anak bayi, anak kecil, ya Allah gitu ya. Sampai satu keluarga berada di sana gitu. Bahwa waktu itu saya pernah yang ada satu RT tuh di sana dirawat gitu ya. Jadi kalau dari segi fisik memang kelihatannya tidak ada keluhan, tapi ya mungkin, ya bukan mungkin ya, pada saat kita kaji ya batinnya itu yang butuh kita penguatan, butuh edukasi, butuh support system gitu. Dan memang nilai-nilai religius harus ditanamkan ke mereka gitu. Dan luar biasa kalau melihat kalau saya lihat ya, nilai religiusnya yang tinggi itu membuat pasien itu cepat sembuh gitu, dibanding dengan mereka-mereka yang masih denial, masih anger gitu. Tapi yang kalau sudah acceptance, kemudian penghambaan sama Tuhan tinggi, itu bisa seminggu aja sembuh gitu dan pulang gitu. Beda dengan yang memang itunya yang harus kita kuatkan ya, bisa sebulan atau 2 bulan lebih di sana. Dan itu memang hikmah buat kita ya Pak, buat kita ya, itu dia, bahwa Allah itu segalanya. Ya, seperti itu. Nah, enggak, insya Allah. Punten ya Pak. Ya.